Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainah Fatimatu Alfani dari Farmasi C. Saya akan menjelaskan kation dan anion. Kation yang akan saya bahas adalah Na+. Menurut sumber yang saya baca, saya mengambil jurnal berjudul Analisis Kandungan Natrium Benzoat pada Minuman Jeli dengan Metode Spektrofotometri Ultraviolet. Pengertian kation adalah ion bermuatan positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar natrium benzoat dalam minuman jeli dapat ditetapkan dengan metode spektrofotometri ultraviolet. Pendahuluan. Masyarakat cenderung menginginkan produk yang siap pakai. Kepraktisan dan kemudahan dalam menggunakan produk menjadi hal yang diperlukan oleh konsumen yang sibuk. Sebagian produk olahan instan telah dikenal di masyarakat seperti minuman jeli instan. Minuman jeli merupakan minuman yang memiliki sifat kekentalan antara kekentalan sari buah dan jeli. Biasanya dijadikan sebagai panganan instan yang dikonsumsi sebagai penunda rasa lapar. Minuman jeli merupakan alternatif bagi mereka yang sibuk dengan kegiatan yang padat dan disukai oleh seluruh lapisan masyarakat dan dengan segala usia, terutama anak-anak. Tahapan pengolahan minuman jeli sama dengan pembuatan sari buah. Perbedaannya hanya pada penambahan bahan pengental pada minuman jeli. Bahan pengental yang bisa digunakan pada minuman jeli adalah keragenan, pektin, gelatin, destrin, dan karboksi metilselulosa. Pada penelitian, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan alat spektrofotometer ultraviolet untuk menganalisis kandungan natrium benzoat yang terdapat dalam 3 merek sampel minuman jeli. Dengan pembahasan anion SO4-2-min. Dari jurnal yang berjudul Analisis Kualitatif Kandungan Sulfat dalam Aliran Air dan Air Daun di Kawasan Jakabaring, Sport City, Palembang. Pendahuluan. Kimia analitik merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang di dalamnya terdapat suatu cara untuk menentukan kadar ion tertentu dengan menggunakan pereaksi yang selektif dan spesifik. Pereaksi selektif merupakan pereaksi yang memberikan suatu reaksi tertentu untuk suatu jenis kation ataupun anion tertentu pula. Pereaksi ini diharapkan mampu memperlihatkan perubahan-perubahan kimia seperti terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, bau yang tidak dan timbulnya gas. Alat dan bahan. Adapun alat-alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu tabung reaksi, gelas kimia, pipet tetes, tabung reaksi, rak tabung reaksi, pengaduk, indikator universal, dan kertas saring. Adapun bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu sampel air yang diambil dari 5 titik di kawasan Jakabaring, Palembang, BaCl2I 1m dan HCl6m. Prosedur pengambilan sampel. Sampel pada penelitian ini diambil dari kawasan Jakabaring, Palembang. Pengambilan sampel dilakukan pada 5 titik pada aliran air yang ada di kawasan Jakabaring, Palembang, termasuk air danau. Sampel kemudian diberi kode sampel A4, 4A, 4B, 4C, 4D, dan 4E. Preparasi sampel. Sampel diamati secara organoleptik
otomatis masing-masing sampel kemudian disaring menggunakan kertas saring. Sampel yang telah disaring diambil sebanyak 5 ml dan diukur pH menggunakan indikator universal. Identifikasi ion sulfat SO4-2-. Masing-masing sampel sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan diberi label. Sampel ditambahkan dengan 5 ml larutan HCl6M, kemudian ditambahkan 5 ml larutan BaCl2 1M dan diaduk. Uji positif ditandai dengan terbentuknya endapan putih. Hasil dan pembahasan. Preparasi sampel. Sampel pada penelitian ini diambil dari kawasan Jakabaring, Palembang. Pengambilan sampel dilakukan pada 5 titik pada aliran air yang ada di kawasan Jakabaring, Palembang, termasuk air daun. Sampel kemudian diberi kode 4A, 4B, 4C, dan 4D, dan 4E. Sampel 4A, 4P, dan 4C merupakan sampel yang diambil dari satu aliran air yang sama. Sampel 4A merupakan awal aliran air yang berwarna coklat keruh. Sampel 4B merupakan bagian tengah aliran dan sampel 4C merupakan bagian ujung aliran. Sampel 4D dan sampel 4E merupakan air daun yang ada di Jakabaring, Palembang, namun diambil dari titik yang berbeda, yaitu di bagian awal dan bagian akhir daun. Sampel diamati secara organoleptis, yaitu warna sampel. Masing-masing sampel kemudian disaring menggunakan kertas saring. Warna pada sampel A dan sampel B setelah penyaringan berbeda dengan warna sampel setelah proses penyaringan. Hal tersebut karena proses penyaringan yang dilakukan membuat pengatur penyebab warna sampel keruh tidak ikut tersaring, sehingga larutan yang dihasilkan terlihat jernih. Kemudian sampel yang telah disaring diambil sebanyak 5 ml dan diukur pH menggunakan indikator universal. Adapun hasil yang didapat yaitu sampel 4A, 4B, 4C, 4D, dan 4E berturut-turut mempunyai pH 5, 6, 4, 4, dan 5. Perbedaan pH dari masing-masing sampel dikarenakan sampel diambil dari titik yang berbeda, sehingga kandungan senyawa organik yang terdapat di dalam sampel berbeda. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat kandungan ion sulfat pada sampel air yang diambil di kawasan Jakarta, Palembang. Hasil yang didapatkan yaitu terbentuknya endapan berwarna putih pada kelima sampel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.